Moving average adalah salah satu indikator yang sangat powerful. Bahkan menurut saya pribadi, indikator yang paling powerful. Tapi kenapa banyak orang menggunakannya dan tetap saja kalah, tetap saja salah? Kita akan bahas tuntas di video ini, semoga video ini bisa membuat Anda lebih profitable lagi. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Untuk terus mendukung channel saya agar terus-menerus bisa memberikan edukasi gratis bagi trader di seluruh Indonesia, silakan Anda bisa subscribe dulu, dan nanti jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan juga media-media sosial Anda. Saya juga mengundang Anda untuk join di live trading signal dan konsultasi yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, saran, dan kritik silakan tulis saja di kolom komentar. Seperti di banyak video saya yang lainnya, ya teman-teman, video ini sifatnya itu sangat praktis sekali ya. Jadi saya beri judulnya itu adalah kebenaran tentang moving average, pedoman mengejar profit. Video ini saya bagi dalam 5 topik ya teman-teman. Pertama adalah definisi, kedua adalah fungsi utama dari moving average, ketiga adalah teknik trading moving average atau cara trading moving average, keempat adalah kelebihan dan kelemahan moving average, dan kelima ini yang penting ya teman-teman, karena kelima ini seandainya pun Anda poin pertama sampai keempat itu Anda sudah paham, tapi kalau poin kelima ini Anda nggak paham, itu nanti seperti yang ditulis di poin kelima, fakta yang menyakitkan mengapa trader boncos pakai moving average dan apa solusinya. Kita langsung mulai dengan definisi ya teman-teman. Jadi apa itu moving average? Moving average adalah pergerakan rata-rata sebuah instrumen dalam periode waktu tertentu. Seperti yang Anda lihat di monitor ini ya teman-teman, saya menggunakan contohnya itu adalah simple moving average 10. Artinya apa? Artinya ini adalah harga rata-rata pergerakan dari 10 candle terakhir yang saya bingkai dalam kotak ini. Jadi kalau periodenya saya ubah menjadi 20, maka dia mengukur harga rata-rata dalam 20 candle terakhir dan seterusnya. Moving average ada banyak macam ya teman-teman, ada simple, ada exponential, ada weighted, dan lain sebagainya. Akan tetapi karena pada prinsipnya aplikasinya itu sama saja, contoh di video ini saya akan menggunakan simple moving average. Saya sendiri suka menyebut moving average ini sebagai ibu dari semua indikator teknikal karena menjadi dasar penghitungan bagi indikator-indikator momentum dan volatility seperti MACD, Stochastic, Bollinger Band, dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa pentingnya fungsi moving average ini dalam studi analisa teknikal. Selanjutnya kita bahas 3 fungsi utama daripada moving average. Pertama adalah untuk mengidentifikasi tren, kedua adalah sebagai support and resistance dinamis yang sangat penting sekali untuk entry dan stop loss ya teman-teman, dan yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi reversal. Bagaimana cara kita untuk bisa menggunakan fungsi utama moving average ini dengan baik? Kita langsung saja masuk ke cara atau teknik trading menggunakan moving average. Kita masuk ke cara trading atau teknik trading menggunakan moving average ya teman-teman, tentu saja dengan tidak melupakan fungsi utama dari moving average yang tadi kita sudah belajar di sebelumnya ya teman-teman. Jadi pertama kita tadi sudah belajar bahwa moving average itu fungsinya yang pertama adalah dia mengidentifikasi tren ya. Dan kita melihat di sini, ini contoh yang saya gunakan adalah saya menggunakan simple moving average 50 ya teman-teman, dan ketika harga bergerak di atas SMA 50-nya ini, maka kita bisa mengidentifikasi trennya adalah bullish. Fungsi kedua dari moving average adalah sebagai support and resistance dinamis yang sangat penting sekali untuk patokan entry dan stop loss. Untuk teknik entry ini sangat penting sekali untuk diperhatikan ya teman-teman, karena saya mendapati banyak sekali trader itu dia salah dalam melakukan entry ketika trading menggunakan moving average ya. Seperti yang Anda lihat di monitor ini ya teman-teman, harga itu dia sedang bergerak di atas moving average-nya, artinya trennya itu sedang bullish. Akan tetapi kesalahan dari banyak trader adalah itu mentang-mentang ini trennya lagi bullish, harga lagi bergerak kuat di atas moving average, mereka merasa itu mereka bisa dan bebas buy dimanapun. Entry yang benar ketika trading menggunakan moving average itu ada satu prinsip yang Anda nggak boleh langgar ya teman-teman, yaitu Anda harus perhatikan jarak antara moving average ini dengan harganya ya teman-teman ya. Jarak antara moving average dan harga itu dia jangan terlalu jauh seperti ini ya.
Jadi sekali lagi banyak trader itu seperti tadi yang sudah saya katakan, mentang-mentang waduh ini bullish nih ya kan, jadi saya bebas beli dimanapun pasti cuan ya. Itu salah ya teman-teman, karena trading itu tidak hanya bicara soal metode, tidak hanya bisa bicara soal tren, tapi dia juga bicara soal bagaimana kita mengukur resiko dan target profit yang kita akan capai. Kalau kita buy di sini ya teman-teman, resiko kita tuh akan terlalu besar. Kenapa? Karena stop loss kita kan di sini ya, stop loss kita itu kan ada di bawah moving average-nya ini. Jadi jarak yang terlalu jauh itu membuat resiko yang kita ambil itu terlalu besar. Lalu yang benar gimana? Yang benar adalah tunggulah sampai jarak antara harga dengan moving average itu dia semakin dekat ya teman-teman. Anda tunggu dulu dia turun, dia koreksi di sini, sehingga jarak antara harga dengan moving average itu dia semakin mendekat seperti di sini ya teman-teman. Maka disinilah Anda melakukan aksi buy-nya ya. Kalau Anda buy di sini ya teman-teman semua, lalu stop loss Anda itu kan hanya di sini saja. Jadi kecil sekali stop loss Anda kecil sekali, dan juga target yang Anda bisa capai itu lebih jauh di atas ini ya teman-teman, daripada Anda buy di sini kan. Anda buy di sini mahal ya kan, Anda buy di sini lebih murah ya. Dan ini adalah prinsip ekonomi yang encim-encim emak-emak di pasar itu tahu ya teman-teman. Tapi banyak trader itu kalah sama encim-encim dan emak-emak ya. Beli kok maunya di atas, beli kok mahal ya, tawar dong, tunggu dia turun, harganya di sini agak lebih murah ya, lebih dekat dengan moving average-nya, karena moving average itu kan dia bertindak sebagai mean aversion ya teman-teman. Jadi harga itu dia punya kecenderungan untuk bergerak balik ke area rata-rata ini ya teman-teman. Balik lagi ke definisinya bahwa moving average itu adalah pergerakan rata-rata. Teknik entry selanjutnya adalah kita menggabungkan moving average dengan price action atau candlestick pattern ya teman-teman. Di sini kita melihat, tadi kita sudah belajar prinsip yang pertama bahwa kita itu entry sedekat mungkin harga itu dia dengan moving average ya. Jadi jangan harga itu terlalu jauh dengan moving average-nya ya. Nah, di sini kita menggabungkan dengan price action ya teman-teman. Di sini kita melihat ketika harga bergerak mendekati moving average-nya ini, di sini ada bearish pin bar ya teman-teman. Di sini ada bearish pin bar, di sini ada wick, di sini ada rejection di sini, dan kemudian untuk konfirmasinya lagi, lebih confirmnya lagi ya teman-teman, bearish pin bar-nya ini diikuti dengan bearish engulfing ya. Jadi ini konfirmasi bahwa oh ini harga sudah mendekat di area moving average, ada rejection di sini, ada candle merah di sini, plus ada bearish engulfing di sini, dan di mana ini juga dia terjadi di area resistance ya teman-teman. Kalau kita tarik begini, ini terjadi juga di area resistance ya. Artinya ini sudah klop ya, confluence-nya itu sudah cukup meyakinkan ya. Oleh karena itu kita entry-nya di mana? Kita entry-nya bisa sell di sini ya teman-teman, atau bisa juga sell di sini entry-nya kalau Anda ingin menjadi ingin lebih yakin lagi bahwa memang harga itu memang dia sudah kerejeksi di sini, sudah mantul dari area resistance-nya ini. Ini konteksnya moving average-nya sebagai resistance ya teman-teman, karena trennya itu sedang bearish. Teknik trading selanjutnya yang juga banyak digunakan ketika menggunakan moving average adalah menggunakan crossover ya teman-teman. Dalam hal ini yang seringkali disebut itu sebagai golden cross dan dead cross ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah teknik moving average di mana kita menggunakan dua buah moving average ya teman-teman. Dalam contoh ini saya menggunakan SMA 50 dan SMA 20 ya. Jadi untuk yang periode panjangnya 50, sedangkan yang periode pendeknya itu 20 ya teman-teman. SMA 20 itu yang berwarna merah ini dia adalah moving average yang pendek ya. Jadi dia lebih sensitif, lebih cepat begitu ya teman-teman. Sedangkan yang biru ini adalah SMA 50, jadi dia lebih lambat begitu ya. Dan kita ini menggabungkan nih ya antara SMA 20 dan SMA 50 ini ya teman-teman, crossovernya. Nah, di sini hanya ada dua sinyal saja ya. Pertama-tama adalah golden cross. Golden cross itu terjadi seperti di sini ya teman-teman. Jadi ketika SMA 20 yang berwarna merah itu dia memotong SMA 50 yang berwarna biru ke atas ya, itu namanya golden cross, dan sinyal yang dihasilkan adalah sinyal buy ya teman-teman. Sedangkan kalau di sini itu terjadi sebaliknya ya, di mana terjadi dead cross. Dead cross itu artinya SMA pendek itu dia memotong SMA panjang atau SMA birunya ini, SMA 50 ke arah bawah seperti ini, namanya dead cross, dan sinyal yang dihasilkan adalah sinyal sell. Fungsi selanjutnya dari moving average adalah mengidentifikasi perubahan tren atau reversal ya teman-teman. Di sini kita melihat contoh
contohnya harga sedang bergerak di bawah moving average, di sini artinya trennya sedang bearish ya. Akan tetapi ketika harga jebol di atas moving average-nya ini, dari sini harga sudah masuk ke dalam sebuah trend bullish ya teman-teman. Jadi reversalnya itu ketika harga cross di atas moving average-nya ya. Dan di sini juga sama saja kebalikannya ya teman-teman. Ketika harga itu dia balik lagi cross di bawah moving average-nya ini, maka sejak dari sini trennya itu ganti tren lagi menjadi tren bearish, demikian seterusnya. Sekarang kita masuk ke kelebihan moving average ya teman-teman. Saya mencatat ada dua kelebihan moving average yang paling menonjol ya. Pertama adalah moving average itu dia lebih objektif dibandingkan dengan analisa technical klasik seperti trend line atau chart pattern. Jika kita menggunakan analisa technical klasik seperti trend line dan chart pattern ya teman-teman, Anda boleh memanggil 100 orang mereka untuk menganalisa sebuah chart yang sama, maka mereka mungkin akan keluar dengan 100 kesimpulan yang berbeda-beda ya. Mereka akan menggambar trend line yang berbeda, yang satu bilang ini double top, yang satu bilang ini bukan double top, yang satu bilang ini head and shoulders, yang lain bukan, itu adalah misalkan yang lain itu adalah falling wedge dan lain sebagainya ya. Jadi tidak susah sekali menyeragamkan ya teman-teman. Kenapa? Karena analisa teknikal klasik seperti trend line dan chart pattern itu sifatnya sangat subjektif sekali ya. Oleh karena itu lebih susah juga di backtest ya teman-teman. Akan tetapi kalau moving average itu karena dia adalah rumus matematika, rumus statistik yang fix ya teman-teman. Jadi dia sifatnya tuh lebih objektif dan juga lebih gampang di backtest. Kelebihan yang kedua adalah sangat profitable ketika market itu sedang trending ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Ketika market sedang trending bullish seperti ini ya teman-teman, maka itu sangat profitable banget ya. Bahkan kalau misalkan ini terjadi ya, Anda mau buy dimanapun itu Anda bisa profit ya teman-teman. Tapi jangan lupa prinsip yang tadi ya teman-teman. Mungkin kalau dalam kondisi seperti ini ya, Anda buy di sini masih profit, Anda buy di sini juga masih profit, Anda buy di sini juga masih profit. Bahkan kalau Anda buy di sini pun masih profit ya teman-teman. Akan tetapi ingat seperti tadi yang sudah saya katakan, trading itu bukan melulu soal metode, bukan melulu soal teknik, tapi juga bagaimana kita mengelola resiko kita ya teman-teman. Jadi meskipun begitu ingat ya, jadi buy-nya itu tetap di sini, di sini, di sini, di sini ya teman-teman. Jangan buy di atas-atas ya, tapi buy sedekat mungkin harga dengan moving average. Kemudian kita masuk ke kelemahan dari moving average ya teman-teman, yaitu sangat buruk pada saat market itu sedang sideways ya. Seperti yang Anda lihat di sini ya teman-teman, market itu sedang sideways ya. Jadi dia itu tidak trending begitu ya teman-teman. Harga itu flat aja, dia bergerak di dalam box, di dalam rectangle ini ya teman-teman. Jadi seandainya ketika misalkan Anda lihat di sini ya, ketika Anda lihat di sini ini kan harga bergerak di atas moving average-nya ya kan. Anda buy di sini ya teman-teman, Anda buy di sini profitnya itu belum sampai ke target profit Anda, dia sudah jatuh lagi ya teman-teman. Stop loss Anda udah kena di sini ya. Demikian juga ketika sell ya teman-teman, ketika ini harga bergerak di bawah moving average-nya, katakanlah Anda sell di sini ya teman-teman, profitnya itu cuma sedikit doang ya, seupil doang, harga balik lagi di atas dan stop loss Anda kena ya. Nah, ini adalah kelemahan moving average ya teman-teman. Tidak ada tool analisa teknikal yang sakti mandraguna yang anti loss ya teman-teman. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita kenali sebuah indikator itu apa, dalam hal ini moving average itu apa, keunggulannya apa, tapi juga kelemahannya apa ya teman-teman. Jangan cuma cari enaknya doang ya. Nanti pada realitanya di market itu tidak akan enaknya doang ya teman-teman. Anda harus menelan ketidakenakannya juga, termasuk ketika menggunakan moving average ini. Ketika market lagi sideways, Anda akan kena banyak loss yang beruntun. Kita sekarang masuk ke topik yang kelima, topik yang terakhir ya teman-teman. Ini adalah topik yang paling penting kalau kita bicara soal moving average ya teman-teman. Poin yang pertama sampai ke 4 tadi itu wajib kalian kuasai ya teman-teman. Akan tetapi tanpa topik yang kelima ini, maka seperti yang Anda lihat ya teman-teman, faktanya itu adalah banyak trader itu boncos ketika trading menggunakan moving average ya. Akhirnya mereka menyalahkan, wah moving average itu jelek ya kan, dia lagging dan lain sebagainya ya teman-teman. Padahal sebenarnya kenapa banyak trader itu boncos? Alasannya itu ada dua, seperti yang Anda lihat di monitor yang sudah saya tulis ya teman-teman. Pertama, trader itu boncos karena masuknya telat.
entry-nya itu telat ya teman-teman, nanti saya akan jelaskan. Kedua, itu risk reward rasionya itu jelek. Ini adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman, akan tetapi kaitannya itu erat sekali. Oleh karena itu saya akan menjelaskannya menjadi satu saja. Di monitor ini kita melihat harga sedang bergerak turun ya teman-teman. Ini adalah a very nice bearish trend ya teman-teman, bearish trend yang sangat bagus sekali, sangat mulus sekali ya. Ini duit ini ya teman-teman, bagi trader trend following ini duit banget ya. Artinya kita bisa cuan gede di sini. Akan tetapi kenapa banyak trader itu tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini ya? Sekali lagi karena pertama telat masuk ya. Jadi begini, Pak Setio, kapan sih ukurannya itu kita masuk itu telat atau enggak ya? Kalau saya begini teman-teman, untuk patokannya ya, saya itu entry ketika retest yang pertama di sini di moving average-nya ya, atau retest yang kedua. Ini adalah fase yang paling ideal kalau kita itu mau melakukan entry sell-nya. Kenapa entry-nya itu harus di sini? Tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman, bahwa kelebihan moving average adalah dia itu profitable banget kalau lagi trending. Artinya kalau kita trading menggunakan moving average, kalau kita ambil profitnya itu sedikit-sedikit, itu sangat rugi. Ketika seorang trader trading menggunakan moving average, akan tetapi dia mengambil profit yang sedikit-sedikit, artinya dia tidak paham karakternya moving average. Bahwa kalau lagi bener, itu profitnya bisa gede banget. Dan profit gede itulah yang menjadikan kita at the end of the month, at the end of the year, itu profitable. Karena jangan lupa ya teman-teman, market itu tidak selamanya trendingnya itu akan bagus seperti ini. Kondisi market yang sideways juga akan sering terjadi di market ya teman-teman. Dan kalau kita menggunakan moving average, maka pada kondisi yang sideways kita akan sering kali kena loss yang beruntun. Sebaliknya kalau Anda masuk telat ya teman-teman, Anda nggak masuk di sini, tapi Anda masuk, misalkan Anda masuk di sini ya teman-teman, di sini Anda masuk, atau Anda masuk di sini ya teman-teman, itu bisa cuan nggak? Bisa, masih bisa cuan ya teman-teman, akan tetapi probabilitas cuannya itu kecil ya teman-teman, tidak sebesar kalau Anda itu masuk di sini. Artinya kalau Anda itu masuknya telat, Anda akan mendapatkan risk reward ratio yang jelek ini. Syukur-syukur Anda dapat risk reward ratio 1:1, itu sudah cukup lumayan. Dan banyak trader itu malah biasanya risk reward rasionya itu malah kurang dari 1:1. Resikonya lebih gede dibanding dengan profitnya. Dan kalau kondisi risk reward rasionya itu jelek seperti ini, maka akan sulit menutupi kerugian ketika market lagi sideways tadi, di mana kita sering mengalami loss yang beruntun. Jadi ya jangan heran kalau trader itu menggunakan moving average dan terus aja boncos. Tapi kalau Anda masuk di sini, ya teman-teman, Anda masuk di area yang benar, maka risk reward rasio Anda itu bisa bagus ya, bisa minimal itu 1:3 ya teman-teman. Dan kalau kondisi risk reward rasio Anda itu bagus, maka ketika trennya ini lagi benar, maka kalau dihitung-hitung ya teman-teman, Anda entry di sini lalu kemudian Anda targetnya ke sini ya 1:3 risk reward rasionya, maka ketika profit, ketika Anda cuan gede ini akan menutupi loss-loss beruntun, di mana Anda mengalami loss-loss banyak yang kecil-kecil itu akan tertutupi dengan profit gede yang ada ketika marketnya lagi trending ini. Jadi ketika Anda trading menggunakan moving average ya teman-teman, lupakanlah winning rate yang tinggi ya. Kita nggak butuh winning rate yang tinggi ya teman-teman, hanya trader amatir yang sibuk dengan winning rate yang tinggi. Kita cari duit, kita tidak cari winning rate. Banyak trader itu winning rate-nya bagus. Kenapa? Karena dia kalau loss berani banyak, kalau profit berani sedikit. Ya jelas aja winning rate-nya bagus. Tapi akun tradingnya boncos terus. Apa yang saya jelaskan di video ini sebenarnya tidak melulu soal technical ya teman-teman, akan tetapi juga mencakup money management dan juga pengelolaan emosi. Metode yang bagus tanpa pengelolaan risiko yang baik, tanpa penguasaan emosi yang baik, itu tidak ada gunanya. Pasti boncos. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda bisa like dan jangan lupa share video ini ke teman-teman, ke grup-grup trading, dan ke media-media sosial Anda. Pertanyaan, saran, kritik silakan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.